Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darini amin. Al-bab al-khamis fi adabil alim fi haqqi nafsihi wa fihi ashruna adaban ila anqal. Bab yang kelima di dalam adab-adabnya orang yang alim, yang memiliki ilmu, ya. Fi haqqi nafsihi, untuk dirinya sendiri, hak secara pribadi untuk yang harus dikerjakan oleh dia terhadap dirinya sendiri, bukan ke orang lain. Ada 20 adab. Ya, kita sampai ke adab yang terakhir, yang kemarin disebutkan kalau bisa seorang yang alim itu kalau dia mumpuni hendaklah membuat sebuah tasnif, karangan kitab, wal jama', paling tidak ngumpulkan faedah-faedah. Kita bisa insyaallah, yang penting kita sering baca, ya. Faedah apa mungkin, ya. Terus sobat kata mojo, mungkin pada kita sebagian seperti itu. Kalau kita ikhlas mengumpulkan semacam itu, minimal nanti anak ente, kan kalau ente punya anak, alek rapi. Kalau ente punya murid, ya muridnya, ya. Minimal gak dibaca ente, oke, sopo saya mengumpulkan. Oh masya Allah, berarti semangat dia gitu. Paling tidak dia disebut namanya, walaupun gak dibaca. Tapi kalau rangkumannya berbobot, mungkin ya masalah-masalahnya mungkin dibutuhkan orang, ya dibaca. Ya. Kayak kita punya guru Habib Sholeh Al-Idrus. Habib Sholeh Al-Idrus, ya, tahu kan? Beliau ini punya satu karangan. Mungkin di sini ya kurang ngetren gitu, ya. Nama kitabnya Asy-Syafi. Asy-Syafi itu fi istilahi ulama Syafi'iyah, tentang lakop-lakopnya ulama Syafi'i, sejarah-sejarahnya gitu ada. Termasuk di situ ada sejarah tentang ulama, khusus ulama-ulama Hadramut yang terkenal. Ternyata kitab ini enggak ada di sini, ada di perpustakaannya Habib Umar bin Hafid. Salah satu orang kesini, ternyata pas ketika lihat perpustakaan di situ ada kitabnya Habib Sholeh Al-Idrus. Ya. Padahal di sini nggak digubris orangnya. Ya. Ternyata di sana dikaji di sana ternyata. Ya. Nggak main-main di Hadramut, ya, di Yaman sana. Indonesia dianggap Ustadz Sholeh biasa. Ya. Tapi di sana kitabnya dibaca. Ya. Itu bukan ya karangan lah, cuma mengumpulkan nama-nama yang ada di kitab-kitab itu dikumpulkan gitu, ya, yang penting-penting. Jadilah kitab Asy-Syafi namanya. Dulu dikaji dia. Ya. Jadi di Mukalla, di daerah ya Yaman sana. Kita ente enggak tahu Yaman. Ana juga enggak tahu katanya. Ya, padha gak arone. Ya, dibaca. Penting ikhlas Allah. Niat niat mutolaah gitu, ya, ilmunya biar enggak hilang, dicatat, ada faedah, kurang pas golek referensinya yang asli gitu. Walaupun ini faedah kok separuh-separuh, enggak apa-apa, enggak masalah. Kita nanti ambil referensi, cari di kitab-kitab bakal ada gitu, tulis begitu. Ya. Ini kemarin ulang lagi, ya. Wa ta'lif, dan membuat tulisan-tulisan gitu, ya, karangan tulisan. In kana ahli lidzalika fa inna yatlu ala haqaiqil funun wa daqaiqil ulum. Ini sudah kemarin. Karena dia dengan demikian dengan membuat semacam kumpulan faedah dan macam-macam itu, membuat si alim tadi, si orang yang punya ilmu tadi, bisa memutolaah atas ala haqaiqil funun, fan-fan yang apa tadi? Apa maksudnya? Oh, yang bukan yang sebenarnya, ya.
Wa daqaiqil ulum, dia bisa memutolaah berbagai macam ilmu, berbagai macam fan ilmu dengan sebenar-benarnya gitu ya. Ilmu-ilmu yang lembut, masalah-masalah yang rumit itu dia bisa memutolaahnya. Karena menganggap ini penting, harus dimutolaah karena dia sedang membuat sesuatu sebuah karangan begitu. Tapi kalau dia tidak membuat semacam itu ya biasa-biasa aja, rawat tinggal sudah ya, pas kesuwen. Nah gitu. Tapi kalau dia punya sebuah, pas dia sedang nulis sesuatu maka dibelani, kalau perlu harus nanya ke orang-orang ahli begitu, mutolaah gitu ya, belajar lagi begitu. Karena hal itu butuh banyak koreksi, mutolaah, murojaah, sudahnya. Wa huwa kama qala al-Khatib al-Baghdadi, sebagaimana dikatakan oleh al-Khatib Imam al-Khatib al-Baghdadi, yusbitul hifdha, membuat tulisan itu atau nulis itu katanya yusbitul hifdha, dapat menguatkan hafalan, yudakil qalba, dapat mencerdaskan hati, wa yushhidud dhihin, dan dapat mempertajam ini otak, nalar ya. Wa yujidul bayan, dan dapat memperbagus argumen kalau menjelaskan, kalau menjawab sebuah pertanyaan gitu ya, berdebat mungkin dia bagus nanti jawabannya, argumennya. Kenapa? Karena dia biasa baca, biasa gitu, biasa disah ilmunya, gitu ya. Kemudian wayuk sibu, dan dapat menghasilkan jamilat dzikir, nama yang baik, membuat namanya tuh harum di hadapan orang lain, membuat dia disebut-sebut namanya. Ini karangnya siapa sih nulis lagi? Mosok ya, gitu ya. Masa Yusuf ini mustahil gitu ya. Gitu ya. Kok biyen sing ngono-ngono kuwi ndek kok iso ngarang kitab ya? Kok iso nulis ya? Nah, gitu. Atau mungkin jurumiyah nahwu, perbagus bikin apalah gitu ya, dipermudah, mungkin dia bikin penjelasan sendiri. Nanti kalau nanti dipraktekno mungkin ke orang gitu, bikin ringkasan seringkas-ringkasnya, mungkin sekiranya belajar nahwu dengan kitab ini sak minggu iso misalkan ya, siapa tahu ya, bisa sak minggu, penting 24 jam ya. Ya betul ya, 24 jam jauh turu-turu selama seminggu, insya Allah ya bisa. 24 kan kali 6 potong setengah tahun gitu ya. Kemudian ya wa yakhlut wa jamilal ajar wa jalilal ajar, dan dia akan menghasilkan jalil ajar. Ajar itu pahala yang besar yang pasti ya. Karena dia sudah niat baik cuma misalkan harta enggak dia pakai oleh orang, tapi dengan niatnya dia sudah dapat pahala gitu ya. Wal aula an ya'taniya bima ya'ummu naf'uh, dan yang paling utama hendaklah memperhatikan tulisan itu dengan tulisan yang manfaatnya umum. Mungkin kita membahas tentang masalah yang ada sekarang, yang ngetren, kita bahas, cari hukumnya, buat solusinya gitu ya, tulis di kitab misal gitu. Nah ini nanti perlu suatu saat kita bikin seperti itu. Atau ente punya banyak ijazah tulis ijazah itu, ente amalkan yang banyak dulu, nanti ijazah sana ini anda punya gitu ya, amalan. Nanti barangkali anaknya paling enggak, atau ente punya murid, nanti muridnya begitu. Kumpulan ente sendiri melalui ijazah dari guru-guru siapa gitu ya, ijazah dari guru ini, guru itu, kumpulkan. Watak surul haja ilahi, dan banyak dibutuhkan, tulisan yang banyak dibutuhkan, masalah yang banyak solusi yang banyak dibutuhkan. Itu wa yatruk tatwil, dan dalam meninggalkan at-tatwil, panjang lebar, terlalu panjang yang dapat al-mumil, yang dapat membuat bosan ya. Kalau kepanjangan bertele-tele penjelasannya akhirnya bosan orang-orang.
Padahal mek sak bab tok iku sampai puluhan lembar. Waduh, opo yang dibahas gitu ya. Misal seperti itu. Wal ijaz al-mukhil, dan juga tidak terlalu pendek itu tulisan. Ya, al-mukhil yang dapat apa namanya? Yang dapat merusak pemahaman. Terlalu pendek, akhirnya terlalu singkat mungkin pembahasannya. Ya. Kepanjangan enggak bagus, kependekan enggak, kesingkatan enggak bagus juga. Ya apa jelasin gitu maksudnya. Kemudian ma'ita'i kulli musannifin, dengan memberi setiap tulisannya itu mayalik bih, ya, tulisan yang layak diberikan pada orang lain, mayalik, yang layak disodorkan kepada orang lain. Ya. Wala yukhrij, dan hendaklah tidak mengeluarkan tulisannya min indihi, dari sisinya, qabla tahdhibihi, sebelum dia meneliti, sebelum dia menelitinya dulu. Setelah selesai ditulis, diteliti. Misal gitu. Diteliti dulu, takut ada yang salah, takut ada yang kurang pas, takut ada yang bertentangan misalkan. Kita tanggung jawab kita nanti. Ya, wes kadang kesebar dipakai orang ternyata salah. Kita nebarkan kesalahan gitu. Kemudian wa tikrarun nadar fi, dan berulang-ulang dilihat. Artinya maksudnya ditasih gitu ya, ditasih dengan baik betul. Kemudian wa minan nasi may yunkiru tasnif, dan sebagian orang itu ada yang mengingkari tulisan, tidak mau. Wa karangan, ada yang tidak mau karangan. Wa ta'lif, dan tulisan fi hadaz zaman, di zaman ini. Padahal ala man daharat ahliyatu wa urifat ma'rifatuh. Padahal ini tulisan alaman daharat, melalui orang yang nampak keahliannya dan dikenal ma'rifatuh, keilmuannya, kepengetahuannya dikenal ini orang. Ada gitu ya. Tetap aja kadang tidak mau. Misal yang orang Habib Umar, ya harus kita mau. Siapa yang enggak kenal beliau, gitu ya. Tapi kalau yang ngarang orang enggak kita kenal, sopo, karang ini siapa, ya. Syekhnya ya syekh siapa, maka jangan engkau moro Syiah, ya akhirnya kita ikut Syiah. Moro karangannya Wahabi misalkan, jangan ya. Tapi selama ini karangannya ulama-ulama harus diambil ya. Bisa jadi itu lebih memudahkan mungkin, karena mungkin ditulis itu tujuannya untuk mempermudah. Takrirat ya, takriratus sadidah itu kan karangan baru kan. Tapi kita kalau baca itu seakan-akan baca puluhan kitab sudah, gitu ya. Karena itu sebuah rangkuman, kumpulan-kumpulan yang disusun oleh pengarang ini dengan segitu rapinya, gitu ya, segitu tertibnya, segitu rapinya. Ya. Maka tidak apa-apa kita ambil. Lagian juga yang ngarang siapa misalkan ya, gurunya siapa, apalagi. Nah, gitu. Wala wajha li hadzal inkar, dan tidak ada alasan untuk pengingkaran ini. Enggak ada alasan untuk kita tidak menerima karangan orang-orang yang masya Allah, yang terkenal. Ya. Tidak ada pengingkaran illa kecuali at-tanafus, melainkan karena saingan saja. Gitu ya. Kebanyakan mereka tidak mau karena bersaing. Ya, atau iri. Gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Baina ahlil asr, di antara orang yang sejaman. Wa illa, dan melainkan faman tasarrafa, barang siapa orang yang tasarrafa, barang siapa yang menekuni, tasarrafa, mentasarrufkan, mendermakan atau menekuni lah kawan kita. Barang siapa yang menekuni fi midadihi, di dalam tintanya, wa waraqihi, dan warok kertasnya. Maksudnya barang siapa yang menekuni midad, tulisan gitu ya, menekuni dalam karangan ya. Bi kitabati, dengan menulis ma yasha'u minal asy'ar, dengan menulis syair-syair, au hikayatin, atau hikayah-hikayah cerita, mubahatin, yang mubah, yang dibolehkan, cerita-cerita gitu ya, cerita wali, cerita apa mungkin ya, faedah-faedah, au ghairi dzalika, atau yang semacamnya, pokoknya tulisan-tulisan yang berfaedah.
itu la yunkaru alaihi, tidak boleh diingkari. Fa idza tasarrafa fihi ma bitaswidi ma yuntafa bihi min ulumi syar'i wa alatiha fal aula la an la yunkar alaihi. Maka apabila ada orang tasarrufa, dia menekuni sebuah tulisan bitaswidi, dengan taswid itu sawwada yusawwidu, itu menghitamkan, maksudnya menulis ya. Kan tulisan itu kan tintanya hitam kan. Ya. Barang siapa yang menekuni dengan menulis ma yuntafa, apa yang bermanfaat di dalamnya daripada ilmu-ilmu syariat, mungkin bikin sebuah faedah, tapi ini ada dasaran syariat, ada dasaran kitabnya gitu ya. Wa alatiha, dan tentang ilmu alat, mungkin ngerangkum nahwu atau yang semacamnya lah yang berfaedah. Fal aula, yang paling utama itu adalah tidak diingkari alaihi, tidak usah diingkari ya. Kalau bisa sama-sama buat sebuah tulisan gitu ya, tidak masalah. Ya tadi ya, minimal dia walaupun nggak ada yang ngambil, dia minimal membuat dirinya itu paling tidak dia bisa ngulang-ngulang ilmu. Karena kadang ada orang itu malas baca, ya nulis gitu ya. Anak kalau nulis baca malas sana, ada nggak mau tolak. Berarti nulis tulisin itu, kan biasanya ditulis itu lebih cepat apalnya biasanya. Mau ngapal apa gitu ya, males, tulisin sudah. Tulis, ambil direnungi, insya Allah cepat apal ya. Wa imma, adapun man la yata'ahhal lidzalika, orang yang tidak mempunyai keahlian, la yata'ahhal. Adapun orang yang tidak punya keahlian kok nulis misalkan ya, mungkin ilmunya hanya dari copy paste, zaman sekarang banyak ya, nanti hati-hati kalau kita baca kitab gitu. Hasil copy paste. Insya Allah kita yang sudah bisa komputer, sudah bisa buka komputer itu kan ya, langsung punya karangan sak minggu dadi ya apa? Copy paste. Ya. Ente pengen nulis sebuah hadis 40 hadis, 100 hadis dalam semalam langsung bisa. Apa? Copy paste. Kalau hadis apa gitu ya, hadis tentang ini, klik langsung seret hadis wage. Copy paste, red copy paste. Wes sak bengi oleh 100 hadis. Ya, mbok sanate tekondi. Ya gitu ya. Bisa zaman sekarang. Maka fal inkaru alaihi ya. Fal inkaru alaihi. Fal inkaru alaihi mutajjahu. Ya apa tuh? Iya, mutajjahun. Maka mengingkarinya itu diharapkan gitu ya, diharapkan untuk mengingkarinya gitu maksudnya. Amma man la yata'ahhal lidzalika, adapun orang yang tidak ahli dalam hal itu maka diharapkan untuk mengingkari ya. Mutajjahun, diharapkan untuk mengingkari. Kenapa? Lima tadammanahu minal jahl ya. Lima tadammanahu minal jahl, karena di dalamnya pasti dhamman itu hanya karena di dalamnya pasti mengandung minal jahl, kebohongan, wa tagrirun, gurur ya, dan pembodohan, penipuan, mengandung pembodohan, al jahl, kebodohan, wa tagriru dan menipu, tagrir dan menipu, man yaqifu ala dzalika, dan menipu man orang yaqifu yang berhenti ala dzalika tasnif, maksudnya berhenti di sini maksudnya orang yang membaca gitu ya maksudnya. Wa tagriru, dan membohongi atau menipu orang yang yaqifu berhenti atau membaca ala dzalika tasnif, atas karangan tersebut ya, karena orangnya tidak ahli ya. Kita itu ya enggak ahli, dia bisa copy paste di
copy paste di mana di internet apa gitu ya, banyak buka internet sak ya, sak panjang lebarnya foto kondi dasarnya, kadang keliru Wahabi kadang-kadang ya hati-hati, itu pembodohan, nah, gitu ya. Tapi kalau orangnya terkenal keahlian ilmunya, tidak apa-apa. Kak Ki Hasyim Asy'ari yang kita baca ini ya, wah ini sudah apa namanya, sudah masyhur keahliannya, bukan hanya nasional, internasional Ki Hasyim Asy'ari. Sampai kitab ini dibaca juga di Hadramaut. Beb Umar punya rutinan di sini. Antum kalau ikut kajiannya di internet ya, Beb Umar itu ya, ada kajian khusus untuk ini, dikaji di sana. Ya, tidak apa-apa kalau ini. Tapi kalau kitab-kitab yang baru hati-hati. Likaunihi yudayyi zamanahu fima lam yutkinhu wa yad'ul itqan alladhi huwa ahra lahu. Likaunihi, karena di samping itu ya, karena selain dia itu tertipu nanti yang baca, juga likaunihi yudayyi, dapat menyia-nyiakan zamanahu, waktunya, ya, fima la yutkinhu, di dalam apa yang tidak bisa memberikan apa namanya kemantapan gitu ya, tidak bisa di dalam sesuatu yang tidak bisa memberikan kemantapan. Wa yad'ul itqan, dan tidak memberikan keyakinan yang baik. Yad'ul itqan, itqan itu ya keyakinan, dan juga tidak memberikan keyakinan. Alladzi huwa ahra, alladzi huwa ahra, yang mestinya lebih layak, maksudnya alladzi huwa ahra lahu, yang mestinya dia harus yang mestinya dia harus ahra, harus apa tadi? Wa yad'ul isqan alladzi huwa ahra. Alladzi, yang huwa dia, ahra, lebih harus berhati-hati, meneliti, lahu maksudnya bagi karangan tersebut. Kemudian berikutnya al-babus sadis, agar dibacakannya. Al-babus sadis fi adabil alim fi durusihi, di dalam adab-adabnya orang yang alim, fi durusihi, terhadap pelajarannya, termasuk majelisnya kalau dia punya majelis, gitu ya. Kalau dia ngajar, terhadap pelajarannya, juga terhadap santrinya kalau dia punya santri. Bagaimana seharusnya kalau di hadapan orang, gitu ya, maksudnya. Ya. Fi adabil alim fi haqqi durusihi, dikatakan idza azamal alimu an yahdur majlisa darsihi, kalau seorang yang alim itu ingin menghadiri majlis pelajarannya, hendaklah tatahharu, hendaklah dia bersuci minal hadasi, dari hadas, wal khabasi, dan ini kotoran, wa yatanadzab, dan hendaklah membersihkan apa ya, mungkin badannya ya, bajunya mungkin, wa yatatayyab, dan hendaklah yatatayyab, atib, apa tib, minyak wangi, hendaklah memakai minyak wangi. Wa yalbas ahsana siyabihil laiqah, dan hendaklah dia memakai bajunya yang paling bagus, al-laiqah, yang layak, baina ahli zamanihi, di antara ahli zamannya, baju yang layak di apa ya, ahli zamannya, yang layak untuk dipakai oleh orang yang mengajar. Oh ya, yang standar, kalau dia jadi ustadz, jadi yang standar bajunya ustadz. Kalau dia mungkin jadi dai, yang standar bajunya dai, gitu. Maka kalau dia dai dan dia memang punya ilmu betul, gitu ya, yang mumpuni, misalkan pakai imamah, tidak apa-apa juga kalau memang diperlukan. Dia ngajar di sebuah daerah tersebut, kalau ustadznya ndak imamahan, dia ndak bakal nerima, ibaratnya imamahan ya jadi terima, karena berarti dia imamah itu layak untuk daerah tersebut dipakai bagi orang yang mengajar.
Paham ya? Oh, darah ini tidak perlu, pokoknya wes ustadz ya mesti diikuti ya, berarti tidak perlu. Paham ya? Oh, darah ini ustadznya legak jubahan biasanya enggak direken, ya berarti pakai jubah. Paham ya? Jadi yang layak li ahli zamanihi, untuk ahli zamannya itu. Tidak apa, bukan sombong. Oh ya, ini termasuk muru'ah. Termasuk muru'ah ini. Bahkan kalau kita meninggalkan itu berarti meninggalkan muru'ah. Ya paling tidak harus beda dengan si muridnya, dengan yang dia ajar gitu. Ya paling tidak beda titik, pakai surban mungkin ya, misalkan ya. Karena anak ngomong surban, pakai surban. Malu. Gak apa-apa surbanan, enggak apa-apa. Anak kan bilang kan, kita ini enggak ngajar, kita ini cuma nemani belajar. Biar waktunya enggak kosong. Ya. Gurunya Habib Asad bukan kita. Kalau kita ngajar rusak kabeh nanti. Gak ngajar ya keseng rusak, pemane kita ngajar wis tambah amburadul kabeh. Dadi apa ente? Ya kita sama-sama belajar. Sama-sama khidmah di pondok ini. Ya. Sama-sama pengin niatnya untuk syiar hadal ma'had. Meramaikan pondok ini gitu ya, biar guru kita Habib Alwi senang gitu. Lek sepi lah ya Allah. Nah, gitu. Dan kita memang terpaksa juga, karena misalkan ada yang lain yang layani Bu Ustadz Sopo gitu ya, yang lebih layak. Kita tidak layak jadi apa-apa. Ya? Jangan beranggapan yang lebih-lebih dari itu. Terus qasidan bidzalika kullihi ta'dhimal ilm, bermaksud dengan hal itu, diniatkan dengan semuanya itu untuk ta'dhimal ilm, mengagungkan ilmu, wa tabjil syariah, dan mengagungkan syariat, dan wayanwi bi ta'limihi, dan meniatkan dengan belajarnya. Ini sama sebenarnya, si ustadznya atau si alimnya atau yang muridnya sama juga, yang mendengarkan, siapapun yang mengikuti, siapapun yang mengikuti ya, yang mengikuti pelajarannya itu sama. Ini niatnya juga harus niatnya harus semuanya taqarrub ilallah, yang belajar taqarrub ilallah, yang mutalaah taqarrub ilallah. Pokoknya yang hadir di situ niatnya sama pada Allah ya. Ibtigha wajhillah, itu sudah niatnya seperti itu. Yang sudah kita baca itu semuanya ibtigha wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi. Itu tahu niatnya. Terus juga wa nasril ilmu syarif, dan diniatkan untuk menyebarkan ilmu yang mulia, wa ihya'i dinil Islam, dan juga diniatkan untuk menghidupkan agama Islam. Karena agama Islam itu bisa hidup kalau ada ilmu. Berarti majelis ilmu itu adalah majelis yang mulia. Kalau ada majelis ilmu berarti hidup ya. Kalau ada majelis ilmu berarti hidup itu. Berarti hidup Islam. Ono pengajian berarti hidup Islam. Ada orang yang buka kitab, satu yang baca, yang lainnya mendengarkan, berarti Islam hidup. Kalau enggak ada yang gitu berarti Islam mati. Gitu. Wa tablighi ahkamillahi ta'ala, dan niat menyampaikan hukumnya Allah Ta'ala, alladzi tumin 'alaiha, yang diamanahkan pada dia. Wa umiru bi bayaniha, dan diperintahkan untuk menjelaskannya, gitu ya. Wal isdiyad minal ilm, dan juga niat menambah ilmu, menambah wawasan. Kemudian bi idharis shawab, dengan menampakkan kebenaran. Warruju ilal haq, dan kembali kepada yang hak atau yang benar, gitu ya. Menampakkan kebenaran, misalkan ya, di satu kawasan banyak mereka ini melakukan amal-amaliyah yang salah. Tampakkan kebenaran, baca kitabnya begitu. Ini yang benar seperti ini, benar seperti ini. Misal ya, di satu daerah ada praktek masalah riba misalkan, sudah menyebar, nggak ada yang tahu. Kita bacakan kitab di sana, sampaikan hukum di sana. Niat menyampaikan kebenaran, menampakkan kebenaran, gitu maksudnya.
wal istima' ala dzikrillah ta'ala, ya. Dan niat kumpul untuk berzikir, untuk mengingat Allah Ta'ala. Istima' dan berkumpul, niat untuk berkumpul dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Wassalam ala ikhwanil muslimin, dan niat salam kepada saudara-saudara yang muslimin, wa doa, dan niat wa doa, ya, dan wa doa li salafis sholin, dan mendoakan orang-orang salaf soleh yang sudah berlalu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.